Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan. Kali ini sudah memasuki materi ke-12, yaitu temanya adalah rehabilitasi dan restocking menggunakan metode sea ranching dan sea farming. Lanjut slide-nya ya. Nah, sea ranching adalah pemeliharaan ikan dalam suatu perairan dan kawasan tersebut memiliki isolasi alamiah sehingga ikan yang ditebar restocking bisa dipastikan tidak dapat berpindah tempat dan dapat ditangkap kembali. Nah, maksudnya di sini kan dia tuh ikan dipelihara di suatu daerah. Nah, suatu daerah itu perairan mungkin laut ataupun perairan danau. Dia memiliki tingkat isolasi itu maksudnya ya bukan di laut lepas lah, mungkin kalau kalau yang digunakannya di laut biotanya seperti teripang ini yang jarak jarak apa jarak pergerakannya tidak tidak luas. Kalau yang ikan karang ya luas mungkin, ataupun ikan lain masih luas kan. Kalau yang laut nih biota-biota kayak teripang, ataupun kalaupun di yang ikannya yang geraknya lumayan jauh, dia harus mempunyai isolasi yang isolasinya kuat lah, misalkan kayak di danau ataupun di muara di muara ataupun di waduk waduk ataupun ya sih danau atau waduk bisa lah itu kalau sungai yang luas, tapi kalau danau atau waduk masih bisa. Nah, jadi kan kalau menggunakan metode sharing harus seperti itu agar nanti setelah ditebar ikannya masih bisa dimanfaatkan untuk pemanenan, tidak lepas kembali ke alam seperti itu yang agak susah untuk dipanen lagi. Nah, kemudian keterangannya berikutnya bisa dipastikan tidak dapat berpindah tempat dan dapat menangkap kembali ya. Maksudnya pemeliharaan tapi tanpa pemberian pakan sharing. Jadi kan ya hidup di alam seperti biasa, makan yang di alamnya, nanti dia akan besar dengan sendirinya tanpa kita beri pakan. Kalau aquaculture kan harus memberi pakan dulu. Nah, kemudian kegiatan ranching ini dilakukan hanya pada beberapa organisme tertentu yang memungkinkan tidak berpindah tempat jauh dari tempat pelepasan. Nah, yang udah dicoba-coba ataupun sudah diterapkan itu emang biota yang apa ya, pergerakannya terbatas, jadi dia tidak jauh lah, teripang, lokan atau kerang. Nah, itu tidak jauh, ataupun ya gerakannya sangat lambat ataupun apa kan. Nah, itu kan lebih mudah untuk dipanennya lagi, jadi lebih ekonomis. Seperti organisme Echinodermata, kemudian ikan karang, dan beberapa organisme dari film Crustacea. Nah, ikan karang ini mungkin ikan yang hidupnya berasosiasi di terumbu karang, biarpun di laut, dia tidak akan pergi jauh, dia masih di taran karang itu. Jadi setelah ditebar masih bisa dipanen. Nah, ini mungkin ya contoh-contoh apa tuh, yang seperti udang-udang ini juga mungkin tidak jauh perginya kan, masih bisa tangkap piting mungkin atau apa. Nah, sini share ranching berbeda dengan mariculture. Namun dalam pelaksanaannya ada tahapan di mana prinsip mariculture dipertimbangkan sebagai bagian yang penting dalam konsep share ranching. Nah, kalau marine culture lah lebih tepatnya. Marine culture seperti ini, seperti keramba atau apa. Nah, kalau marine culture ini dia ada pemberian pakan, mungkin ada pemberian prebiotik, atau ada perlakuan lah, ada treatment perlakuan khusus kepada biotanya tadi. Tapi kalau yang share ranching ini nggak ada, dia cuma setelah tebar ditunggu dalam waktu tertentu baru dipanen. Nah, tapi ada kesamaan penerapan yang digunakan. Mungkin ya kesamaannya sama-sama penebaran benih ataupun ada yang menggunakan wadah terkontrol, mungkin kayak teripang atau pakai wadah. Tapi kalau yang lain mungkin ada juga wadah jauh, mungkin dipagari ya, atau dengan ya kayak keramba-keramba gini atau apa kan. Lanjut, karena sebelum pelepasan ikan ke perairan dilakukan kegiatan budidaya pada stadia di mana ikan berbeda dengan marine culture. Nah, maksudnya kan sebelum pelepasan ikan tuh kalau share ranching ikannya tuh semacam dipelihara dulu dari sekitar situ, mungkin semacam aklimatisasi di daerah pembesaran ya, semacam hapa itu kan penampungan benih ikannya. Jadi kan benih ikannya ini yang diambil diadaptasi dulu di perairan tersebut. Jadi kan kalau dia nggak diadaptasi, dilepas begitu aja di perairan, nanti kalau kita nggak kontrol ataupun kita kembali lagi seminggu kemudian ikannya nanti sudah mati ataupun apa. Tapi kalau kita taruh di hapa ataupun tempat pemeliharaan terlebih dahulu,
Nanti bisa kita lihat, oh ikan ini masih hidup. Oh kalau ikannya masih hidup sekitar 2 minggu atau apa, oh sudah bisa dilepas ke perairan tadi. Coba dilepaskan. Tapi kalau marine culture ini dia aklimatisasinya tidak lama, dia langsung diaklimatisasikan di wadahnya itu, wadah budidaya ini langsung dilepas. Mungkin nunggu ya 2 jam 3 jam udah dilepas lagi. Tapi kalau share ranching ini lebih dipelihara untuk dalam jangka waktu tertentu lah. Kemudian share ranching akan sangat tergantung dari karakteristik geografi dan hidrografi. Geografi ini ya permukaan permukaan laut lah ataupun permukaan bumi sebenarnya. Cuman kalau di sini konteksnya perairan, yang permukaan perairannya seperti apa? Apakah sering terjadi nanti di daerah lempengan yang gempa atau apa lempengan gempa kan nanti dia akan lebih sering untuk upwelling ya ataupun pergeseran lempeng itu mempengaruhi upwelling itu berpengaruh terhadap suhu dingin yang naik ke permukaan share ranching atau marine culture. Jadi kalau suhunya dingin mendadak kan akan pengaruh pada ikan bisa kena kejutan suhu. Nah, kemudian ada juga mungkin ya daerah gunung berapi ataupun daerah yang banyak pabrik atau limbahnya. Jadi kan harus perhatikan itu juga. Hidrografi juga contohnya kok tentang air ya, misalkan airnya itu berarus deras, air itu suhunya sangat rentan terhadap perubahan. Jadi harus banyak yang diperhatikan lah. Sehingga elemen teknologi yang dipergunakan akan sangat disesuaikan dengan lokasi. Oh, jadi gini, maksudnya teknologi yang akan kita gunakan harus menyesuaikan terhadap kondisi perairan dan kondisi alamnya juga. Jadi bukannya dengan kita punya teknologi kita akan bisa menyelesaikan semua kendala dalam pembudidayaan ini, baik share ranching ataupun marikultur, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana keadaan geografi dan hidrografinya sebelum menerapkan teknologi tersebut. Nah, di sini dalam skala besar dianalogikan atau diumpamakan dengan kegiatan melepaskan benih ikan ke perairan alami tanpa adanya pemberian pakan, jadi alam yang memelihara dan kita tinggal menangkapnya. Ya, maksudnya kayak saya bilang tadi kan, kita modal taruh benih aja, aklimatisasi taruh benih, nanti berharap ikannya berkembang biak sudah banyak, kita tinggal panen. Nah, itu dia. Sedangkan marine culture adalah adanya suatu area tertentu. Nah, suatu area tertentu maksudnya ya kayak Keramba ini tempatnya di perairan pantai yang banyak terdapat kumpulan KJA, rakit tuh ya ininya tempat pijakannya atau apa, rakit-rakit yang dan beberapa wadah pemeliharaan dengan tetap memperhatikan pakan dan pemeliharaan wadah terkontrol. Nah, ini mungkin kan kalau memperhatikan pakan yang dikasih pakan, tapi memperhatikan kualitas air juga perlu. Cuman saya belum tahu juga apabila kualitas airnya tidak baik itu mereka atau cara seperti apa berpindah tempat. Kalau yang beberapa saya baca kerambanya tuh ada bisa ditarik dengan kapal, jadi pindah lokasi. Nah, pindah lokasi. Tapi kalau yang menetap seperti ini, apakah pindah bisa lokasi atau tidak, saya belum tahu. Tapi kalau yang udah modern bisa pindah lokasi, biar kondisi perairannya kita cari yang lebih bagus lagi, lebih aman lah. Nah, kemudian sistem share ranching dan ada lagi share farming, terdapat dua bentuk tujuan yang diperkembangkan. Yang pertama untuk tujuan harvest type atau pemanenan ya. Share farming dan share ranching diarahkan pada tujuan untuk pemanenan secara menyeluruh atau total guna mencapai profit. Ya, murni untuk keuntungan. Ya, misalkan akan tebarkan ikan di situ dan tujuan utamanya untuk panen juga untuk ya dijual untuk mencari untung ya. Sedangkan tujuan recruit type pemanenan hanya dilakukan sebagian dengan harapan sebagian organisme lainnya dapat menghasilkan generasi baru. Nah, maksudnya dia nebar juga ditebarkan, tapi kan diambil cuma seberapa atau secukupnya, sisanya mungkin dia berharap berkembang biak membentuk generasi baru dan semakin banyak terus. Nah, itu maksudnya. Yang pertama tadi murni untuk pemanenan untuk jual atau apa. Sehingga konsep ini lebih mengarah kepada restocking yang konservatif. Nah, maksudnya ini share ranching dan share farming yang mengandung sistem recruit type ini lebih cocok kalau dikatakan restocking karena dia diambil juga ada, dipelihara untuk jangka panjang juga ada. Jadi cocok lah untuk restocking. Jadi kan restocking itu menyetok kembali ikan di perairan. Kemudian sistem share ranching dan share farming teripang. Nah, ini di sini contohkan teripang karena teripang itu kan ya kayak saya bilang tadi susah untuk bergerak. Jadi lebih enak untuk dibudidayakan.
Sistem share ranching dan share farming ini tidak dapat dipisahkan karena berjalan sistematis dan saling berkaitan satu sama lain. Beberapa organisme yang menjadi komoditas unggulan dan bernilai ekonomis tinggi menjadi sasaran dalam penempatan sistem ini. Nah, untuk sekedar info, tripang itu juga merupakan biota bernilai ekonomis tinggi. Jadi banyak manfaat-manfaat dari tripang, nanti bisa kalian searching atau apa. Jadi nggak ada salahnya kita membudidayakan tripang itu menggunakan share ranching tadi atau share farming dan share farming ya. Selain itu, organisme tersebut harus dapat bertahan hidup dalam kondisi alamiah dan tidak jauh bermigrasi. Maksudnya kalau dia bisa ada inilah, ada semacam adaptasi ataupun ada toleransi terhadap suhu perairan yang nanti akan berubah sedikit atau apa. Jadi nggak bukan hewan-hewan yang rentan juga. Jadi bisa menyesuaikan juga kan. Nah, dicari hewan-hewan kayak gitu dan tidak jauh migrasinya. Bukan tidak migrasi ya, boleh migrasi. Mungkin yang tidak jauh. Salah satunya organisme film Echinodermata seperti tripang. Ya gitulah contoh tripang. Mungkin dia bergerakannya nggak jauh, tripang lambat. Nah. Kemudian ini contoh tripang ya. Kalau yang ini kan salmon, jauh dia migrasi. Jauh ke muara sungai sih, malah mendekati daerah manusia. Jadi mudah diambilnya. Ini contoh yang ikan tadi itu, ikan kareng, ikan kerapu atau apa. Teripang ini contohnya memiliki nilai ekonomis dan mampu bertahan hidup dalam kondisi alamiah. Maksudnya dia lebih tahan ya terhadap kerentanan atau perubahan suhu air atau perubahan ekologi, dia masih tahan. Sehingga menjadi organisme yang baik dikembangkan dalam sistem share ranching dan share farming ini. Sebab beberapa kendala yang ditemukan dalam sistem ini adalah ketersediaan bibit yang memadai dalam farming center. Nah, kendalanya ini maksudnya apakah bibitnya itu ada ataupun stoknya ada ya? Karena kan untuk share ranching dan share farming ini membutuhkan bibit yang banyak. Sekarang untuk restockingnya, apakah memadai di farming center semacam tempat untuk pembenihan awal atau pembenihannya bibitnya dulu sebelum disebarkan ke perairan. Bibit yang berasal dari alam biasanya lebih tahan dan dapat beradaptasi karena mengalami seleksi alam sehingga bibit yang bertahan benar-benar unggul. Nah, maksudnya ada juga mungkin diambil tripang-tripang kecil ya di laut ataupun anakan-anakan ikan yang kerapu-kerapu yang masih kecil tuh kalau di laut tuh lebih bagus, yang di laut tempat asalnya tuh lebih bagus karena dia udah adaptasi dan di situ adaptasi lingkungan dan adaptasi pemangsa mungkin. Tapi kalau kita ambil ikan dari perairan yang lain mungkin agak berbeda sedikit suhunya, mungkin harus adaptasi lagi ataupun susah kan. Nah, makanya diutamakan bibit alam yang udah terseleksi lah di alam kan, tinggal kita ambil aja. Share ranching dan share farming teripang dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan ekologi organisme. Nah, setelah kita budidaya share ranching itu harus diperhatikan juga kemana nanti lingkungannya, aspeknya terhadap ekologi juga, ekologi organisme-organisme yang lain. Jadi kita perhatikan keseimbangannya lah, keseimbangan alamnya. Kemudian alat yang digunakan pada kegiatan ini, kegiatan budidaya teripang itu terdiri dari pipa, jaring, tali, patok, sedangkan bahan yang digunakan adalah teripang pasir. Intinya dari peralatan yang digunakan dia mau bikin pagar aja untuk mungkin biar nggak keluar jauh ya. Sekitaran ini aja mungkin teripang cukup putar-putar. Kemudian teknologi share farming adalah budidaya, share ranching, dan share farming, dua sistem yang tidak terpisahkan ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan perikanan. Ya, karena kan budidaya kayak gini kan kalau dilepas di laut kan susah. Kalau kita mau taruh budidaya ini kan kita dah hemat air, tidak perlu ganti air. Ada juga makanan dari fitoplankton atau apa. Kita dikasih makan sedikit, pakan alamnya sudah ada. Jadi kan tidak akan mati lah. Lagi pula ini juga habitat aslinya. Tidak susah untuk dipanen. Tidak susah untuk mencari pakan. Panennya juga nanti tidak susah juga. Jadi kebersihan lingkungan di sekitar pertambakan ini bagus karena mengganti air hampir setiap hari dan airnya juga bergerak jadi aman lah. Nah, kemudian juga di sini dengan mirip dengan habitat yang asli pasti kemungkinan pemanenannya akan optimal. Kemudian memberikan dampak positif terhadap kelanjutan perikanan dan memicu perkembangan teknologi yang lebih maju dan penerapannya. Jadi kan dengan adanya seperti ini kan nanti sudah dilanjutkan bagaimana cara pengolahannya atau bagaimana cara menjaga kualitas airnya agar stabil, bagaimana cara tentang merawat kebersihan jaringnya atau bagaimana tentang konstruksi kolam. Jadi kita harus banyak juga mempelajari ilmu-ilmu yang baru tentang teknologi untuk mendukung share farming dan share ranching ini. Kemudian di Indonesia sejak tahun 2004 di beberapa perairan seperti Semak Daun, Kepulauan Seribu mulai menggalakkan kegiatan share farming. Nah ini dia, tadi kan ada share ranching, ada juga share farming, ada beberapa lah kegiatannya bersama.
Nah, di situ dibilang di daerah Pulau Seribu tuh daerah mana gitu, dia udah mulai kegiatan sea farming ini. Jadi kan ambil bibit dari alam, kemudian nanti dipelihara sebentar baru dipanen. Sea farming adalah sistem pemanfaatan ekosistem perairan laut berbasis marine culture dengan tujuan untuk meningkatkan stok sumber daya ikan. Nah, maksudnya kan ya di budidaya juga seperti budidaya laut kayak marine culture tujuannya untuk memperbanyak stok sumber daya ikan. Bagi keberlanjutan perikanan tangkap dan aktivitas berbasis kelautan lainnya seperti ekowisata bahari. Ya, ekowisata bahari juga mungkin sekitaran pantai kalau banyak ikan yang menarik kan jadi menarik wisatawan kan. Kalau untuk penangkapan kalau stoknya diperbaharui dengan restocking nanti akan besar, memijah, kemudian berkembang biak menjadi banyak nanti jadi ikan dewasa baru meningkatkan juga peluang penangkapan ikan. Penangkapan ikan sih maksudnya peluang perikanan sistem tangkap. Jika dilihat dari aspek kelembagaan, sea farming pada dasarnya merupakan sistem yang terdiri dari 3 subsistem. Nah, ini contoh sea farming tadi. Semacam apa ya? Kayak budidaya juga sih, tapi ya pakannya lebih bebas. Ini kan ini budidaya ikannya, ini mungkin budidaya kerang ataupun apa. Jadi jelas lah banyak menguntungkannya. Nah, kemudian sea farming pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 3 subsistem, yaitu subsistem input, subsistem mariculture, dan subsistem output. Nah, kita jelaskan masing-masing ya. Subsistem input merupakan persyaratan awal pembentukan kelembagaan sea farming yang memiliki fungsi utama sebagai penyedia faktor pendukung, supporting factor dibagi beroperasinya sea farming di lokasi yang tuju. Jadi ada sistem subsistem input yang menyiapkan persyaratan awal pembentukan sea farming ya sebagai penyedia faktor pendukung, mungkin bibitnya atau apa kan, lokasi. Dan di subsistem ini, faktor yang paling penting adalah berfungsinya demarcated fishing right sebagai persyaratan batas sistem operasi sea farming secara geografis sistem boundary. Nah, mungkin pembatasan ini ya, pembatasan wilayah-wilayah mana, batasan mana saja yang bisa dilakukan si farming tadi. Karena kalau masuk di daerah zona tangkap perikanan ini bisa jadi dia malah diambil nelayan. Kita lagi butuh pembesaran langsung ditangkap nelayan karena berada di dalam area nelayannya. Jadi area tangkapnya ini kalau kita buat zona zonasinya mungkin migrasinya dekat-dekat ataupun nggak jauh masih bisa mereka juga yang panen yang taruh si farming tadi. Kalau yang migrasinya jauh, kalau nggak ada batasannya bisa diambil sama penangkap ikan yang lain. Pembentukan sistem fishing right ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan riset partisipatif sehingga mencapai kesepakatan lokal. Nah, di sini mungkin bekerja sama dengan riset ya, riset untuk memberitahu bagaimana cara-cara mungkin yang terbaik untuk mengelola sea farming atau sea ranching ini, yaitu sudah ada perjanjian lokalnya dulu ataupun internal lah, kita penelitiannya seperti apa, kita juga nanti batasan-batasan penelitiannya seperti apa, nanti manfaatnya yang dapat juga apakah akan diberikan kepada masyarakat atau bagaimana kan. Jadi perjanjiannya masih perjanjian skala lokal. Nah, kemudian penentuan fishing right ini tidak dapat dilepaskan dari analisis kesesuaian ekosistem sebagai penyokong keberhasilan sea farming secara teknis ekologis. Nah, proses penangkapan ikannya ini mungkin ataupun sistem tentang apa ya fishing right ini, bentar ya. Nah, sea farming ini lebih mirip dengan marine culture ya. Dan kemudian fishing right ini maksudnya area tangkap, batasan tangkap nelayan atau perikanan sebelum memasuki zona tangkap yang punya bebas ya. Takutnya nanti kan ini batasan Indonesia atau apa. Takutnya nangkap di perbatasan ataupun yang punya sea ranching ini yang punya pengelola budidaya atau punya perorangan ataupun kelompok jangan sampai dia lepas ke perairan yang umum, takutnya tangkap nelayan kita atau penangkap ikan lainnya kan. Makanya kita perlu tahu fishing right-nya semana apa tuh batasannya. Nah, ini tidak dapat dilepaskan dari analisis kesesuaian ekosistem sebagai penyokong keberhasilan operasi sea farming secara teknis ekologis. Lanjut, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mensikapi tangkap lebih overfishing yang terjadi di beberapa kepulauan Indonesia, salah satunya Kepulauan Seribu. Nah, ini maksudnya aksi cepat tanggap lah kalau mensikapi ini. Jadi kan banyak kali ini overfishing atau penangkapan ikan berlebihan. Jadi mereka kalau udah ada penangkapan berlebihan, mereka melakukan upaya agar ada juga ikan yang di stok kembali. Jadi biar stoknya tetap stabil.
Dalam kondisi overfishing, ikan yang ditangkap melebihi kemampuan reproduksi dan pertumbuhan alamiahnya. Nah, maksudnya nih kan, ikan tuh misalkan ditangkap di situ ceritain lah 2000 ekor tangkap. Sementara dalam waktu ini kan tangkapnya seminggu lah, hitunglah 2 hari 3 hari bisa jadi seminggu. Dalam proses seminggu itu ikan nggak akan bisa banyak besar segini ataupun reproduksinya tidak secepatnya jumlah ditangkap. Jadi kalau sering tangkap gini, reproduksinya nggak kencang, tidak ada restocking, bisa-bisa punah. Kemudian sehingga stok menjadi berkurang dan terus berkurang, ya jelas berkurang. Ikan yang dibudidayakan di sana adalah ikan kerapu bebek dan kerapu macan. Jadi mereka yang di Kepulauan Seribu tadi coba si rancing ya, si rancing budidaya. Kalau si farming hampir mirip marine culture atau budidaya. Kalau si rancing itu lebih untuk apa tuh restocking ya. Nah, kemudian di samping untuk meningkatkan budidaya dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat, tujuan utama si farming adalah untuk restocking. Nah ini tadi ada apa tuh? Ada dua jenis dia. Yang pertama kan ada si ranching masih farming. Dia ada dua tipe, mana tipe yang usaha ataupun restocking. Nah tapi sepertinya kalau restocking juga bisa lah, nggak kita ambil semua, nanti ada juga bagian yang kita lepaskan ke alam supaya jadi banyak lagi, itulah restocking. Di mana tujuan utama sea farming adalah restocking atau stock adjustment ke perairan Kepulauan Seribu. Sistem tersebut melibatkan aktivitas keramba jaring apung, KJA, pen kultur, dan restocking di alam. Pen culture ini nih kayak budidaya pagar, budaya menggunakan pagar untuk teripang atau apa kan. Nah, jadi sini sudah didapati kesimpulan bahwasanya si farming itu fokusnya ke restocking. Jadi dia hmm, setelah dipelihara atau apa mungkin banyak yang khusus untuk dia apa ya dilepaskan kembali ke laut biar banyak lagi ikannya. Nah kalau si ranching tadi yang masih ada untuk budidayanya lah ataupun hampir-hampir mirip sih namanya ya, kurang lebih tujuannya untuk itu. Kemudian kesimpulan dapat dari ambil pembahasan ini adalah dari tahap-tahapan kegiatan si ranching dan si farming merupakan sistem yang berkesinambungan ya, karena kan ada yang untuk ditangkap, ada untuk yang di restocking, ada yang ditangkap untuk dijual, ada juga yang tetap dipelihara situ agar berkembang, ada juga yang dilepaskan ke perairan lepas. Jadi banyak cara lah. Namun perbedaannya terletak pada salah satu kegiatan si ranching, yaitu adanya kegiatan restocking. Nah, pengembalian benih ke alam untuk perbaikan lingkungan ekosistem di suatu perairan. Nah, di sini dibahas lagi. Di materi saya ambil ini agak apa ya? Si ranching dan si farming agak dua-dua sama restocking, tapi kalau sama-sama bisa restocking. Tapi kalau saya simpulkan, yang ranching ini yang apa tuh yang untuk restocking, sementara yang farming itu murni untuk budidaya. Nah, budidaya di laut mirip marine culture, tapi bedanya nggak kasih pakan, dia makan sendiri kan. Kegiatan si farming dan si ranching terdiri dari pemeliharaan induk, produksi benih, pemeliharaan larva, rilis, perawatan hingga mencapai dewasa, panen serta pemasaran. Ya, kemudian pakannya yang nggak ada. Jadi dia pelihara dari larva ataupun dari kecil lah dipelihara sampai pemanenan. Kemudian saran yang dapat diberikan dari kegiatan ini adalah sebaiknya kegiatan sea farming dan sea ranching perlu dilakukan karena dapat mengurangi laju eksploitasi di alam, juga dapat memperbaiki lingkungan yang mulai rusak atau tidak seimbang. Nah maksudnya di sini kan daripada ngebom ikan atau apa cara menangkapnya nggak betul, jadi kan dia disarankan sea ranching atau sea farming. Jadi kan ikannya dibudidaya sendiri untuk ditangkap, jadi kemudian ada juga yang dilepas kalau stoknya banyak, kita tidak perlu sulit menangkap ikan. Kalau sulit menangkap ikan kan pakai alat-alat yang harus pakai boom, pakai apa. Tapi kalau ikannya banyak mungkin pakai alat tangkap yang biasanya tuh bisa dapat juga, tapi kalau udah susah kan harus pakai racun, pakai apa. Makanya diutamakan sekali lah share ranching dan farming ini agar jumlah atau kestabilan stok ikan di perairan ini tetap terjaga dan masyarakat juga tidak dirugikan terhadap regulasi ini, jadi mereka masih bisa menjual ikan yang dipanen itu. Oke, sekian dulu materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.